Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zana Feniski Pramono dengan NIM M0403241123 dari kelas Paralel 2 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek DPP dengan produk yang saya ambil adalah Lion Air dan tas yang saya ambil adalah Search dan Filter Penerbangan. Baik, isinya di latar belakangnya. Jadi produk yang dianalisis adalah pesan Lion Air dengan fokus pada tas mencari memfilter penerbangan. Berdasarkan hasil observasi, empathy interview, usability testing, dan analisis UX, ditemukan beberapa permasalahan utama pada proses pencarian penerbangan. Yang pertama adalah pengguna harus melakukan trial and error dengan mencoba berbagai kombinasi tanggal untuk mengetahui ketersediaan penerbangan. Yang kedua, informasi mengenai harga termurah, kelas penerbangan, dan rekomendasi penerbangan belum bisa difilter sejak awal, sehingga pengguna harus mencari secara manual. Dan yang terakhir adalah daftar kota asal dan tujuan yang panjang menyebabkan pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan lokasi yang diinginkan. Akibatnya, proses pencarian menjadi kurang efisien, meningkatkan beban kognitif, dan dapat berpotensi membuat pengguna meninggalkan platform sebelum menyelesaikan proses pemesanan. Di sini ada deskripsi dari produk dan tas yang dipilih. Website Lion Air merupakan platform digital yang digunakan pengguna untuk mencari jadwal penerbangan, melakukan pemesanan tiket, mengolah reservasi, dan memperoleh informasi perjalanan. Setelah itu, tas ini dipilih karena merupakan tahapan awal yang menentukan apakah pengguna akan melanjutkan ke proses booking atau meninggalkan platform. Sekarang di sini ada task wall dari existing product, di mana di sini ada task wall dari Lion Air itu sendiri. Jadi kalau kita uh, berkunjung kepada Lion Air, maka di sini kita akan langsung landing di homepage. Kemudian di sini kita dapat mengisi kota asal, mengisi kota tujuan, memilih tanggal, memilih jumlah penumpang, menekan tombol cari, mengisi captcha dan menunggu hasil pencarian, dan melihat daftar penerbangan. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama, jika ditemukan, maka tasnya adalah selesai, dan jika tidak ditemukan, maka kita dapat mencari pencarian baru atau mengedit pencarian kita. Di sini ada tampilannya. Yang pertama, sini adalah homepage. Kemudian jika kita klik eh, kota asal, maka kita bisa mengisi kota asal. Kemudian kita juga mengisi kota tujuan. Kita bisa mengisi tanggal keberangkatan. Setelah itu kita bisa memilih jumlah penumpang. Setelah itu kita dapat mengeklik tombol cari. Dan kemudian kita mengisi captcha dan menunggu. Setelah itu ini kasus pertama yang ditemukan. Jadi seperti ini. Bisa terlihat ini ada yang beberapa ada yang sold out, yang bisnis, ada yang not available. Sementara yang ekonomi ini beberapa ada yang eh, available dan diurutkan tidak terlalu berurutan sesuai harga dan diurutkan dari jam penerbangannya. Selanjutnya di sini jika tidak ditemukan, maka di sini bisa kita lihat tidak ada penerbangan yang muncul. Kemudian kita di sini bisa edit search yang kita di mana di sini bisa mengedit search kita bisa mengulang lagi search-nya. Oke, jadi mengapa tas ini dipilih? Jadi tas pencarian penerbangan dipilih karena ini merupakan critical entry point dalam proses pemesanan tiket. Berdasarkan hasil wawancara dan usability testing, mayoritas pengguna mengalami hambatan pada tahap ini, seperti harus mencoba beberapa tanggal secara berulang, kesulitan menemukan informasi penting sejak awal, serta proses pencarian yang memerlukan waktu lebih lama akibat verifikasi CAPTCHA. Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap efisiensi penggunaan, beban kognitif pengguna, dan kemungkinan pengguna berpindah ke platform lain sebelum melakukan pemesanan. Selanjutnya adalah bagian ideation dan pengambilan keputusan desain. Yang pertama ada design opportunity. Jadi berdasarkan hasil dari empathy interview, usability testing, dan customer journey map dan problem statement, ditemukan beberapa peluang perbaikan atau design opportunities pada proses pencarian penerbangan. Yang pertama, kita bisa memberikan informasi ketersediaan penerbangan sejak awal agar pengguna mengurangi trial error. Kemudian yang kedua bisa membantu pengguna membandingkan harga dan jadwal penerbangan secara lebih cepat dengan kalender harga. Yang ketiga bisa mempermudah pencarian kota asal dan tujuan dengan tampilan pencarian yang lebih efisien. Dan yang keempat adalah menyediakan filter yang lebih lengkap sejak awal pada saat proses pencarian. Bagi saya ada metode ideation-nya. Jadi metode ideation yang digunakan adalah brainstorming berdasarkan design thinking toolbox oleh Lurik, Link, dan Leifer. Sesi brainstorming dilakukan berdasarkan pertanyaan how might we atau HMW yang telah dirumuskan sebelumnya, yang dimana di sini kita dapat bagaimana cara kita membantu pengguna menemukan dan membandingkan penerbangan dengan lebih cepat tanpa harus mencoba banyak tanggal secara berulang. Selama brainstorming, diterapkan beberapa aturan brainstorming seperti yang pertama ada quantity before quality, no prejudices, build on others' ideas, creative confidence, dan visualize idea.
Selanjutnya di sini ada ide yang dihasilkan. Melalui sesi brainstorming, dihasilkan 12 ide yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada cluster 1, yaitu adalah pencarian dan ketersediaan. Di mana di sini ada ide untuk membuat price calendar atau kalender harga, hal tanggal tersedia, atau sudut tanggal, dan info availability sebelum search. Yang kedua ada cluster 2, yaitu perbandingan dan keputusan, di mana di sini ada sorting, bisa dari termurah atau tercepat, dan juga ada highlight best option. Yang cluster 3 adalah efisiensi dan flow, di mana di sini ada auto save search, ada one click research, progress indicator, reduce captcha. Dan yang cluster 4 ada UI dan navigasi, di mana di sini ada drop down yang lebih terstruktur serta filter sejak awal. Kemudian bagaimana ide ini dievaluasi? Seluruh ide dievaluasi menggunakan dua kriteria utama. Yang pertama adalah impact, seberapa besar solusi dapat menyelesaikan pain point utama pengguna. Yang kedua adalah visibility, yaitu adalah seberapa mudah solusi diimplementasikan pada prototipe yang akan dibuat. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan kesesuaian solusi dengan yang pertama adalah problem statement, yang kedua UX goals, yang ketiga hasil usable testing, dan yang keempat adalah kebutuhan pengguna berdasarkan persona. Ide yang memiliki dampak tinggi akan mudah dipahami oleh pengguna, diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi prototype. Baik, selanjutnya ada alternatif solusi yang dipertimbangkan. Yang pertama ada ide press calendar plus availability indicator, yang mana di sini ada kelebihannya bisa mengulangi trial and error, membantu memilih tanggal terbalik, tetapi kekurangan adalah membutuhkan ruang tampilan yang lebih besar. Yang kedua ada flight recommendation, kelebihan adalah membantu pengguna mengambil keputusan lebih cepat, tapi memiliki kekurangan yaitu membutuhkan algoritma rekomendasi. Yang ketiga ada ide untuk flight comparison, di mana kelebihan di sini adalah mempermudah memperbandingkan beberapa penerbangan, tapi kekurangannya adalah tampilan jadi lebih kompleks jika terlalu banyak data. Dan yang keempat ada filter lengkap sejak awal dengan kelebihannya mengurangi pencarian berulang dan mempercepat proses, tetapi memiliki kekurangan membutuhkan banyak komponen pada halaman pencarian. Berdasarkan dari alternatif dan ide-ide yang telah dipaparkan, kita mendapatkan solusi final, yaitu adalah Smart Flight Search System yang menggabungkan beberapa fitur utama. Yang pertama ada Price Calendar plus Availability Indicator. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi di setiap tanggal itu di bawahnya sudah ada harganya. Jadi harga dari penerbangan pada hari itu yang paling minimum. Dan kenapa kita tulis availability indicator, kan di sini di tanggalnya bisa kita lihat. Jadi di tanggal-tanggal yang tidak mempunyai penerbangan ini sudah tidak bisa diklik. Artinya pengguna tidak perlu repot em, mencari lagi jika tanggal ini tidak memiliki penerbangan. Selanjutnya di sini ada drop-down kota per area. Di sini dibuat drop-down yang berdasarkan negara dan juga provinsi sehingga bisa lebih terstruktur. Dan yang ketiga ada filter dan sorting penerbangan, di mana di sini bisa kita urutkan berdasarkan kelas penerbangan, bisa dari ekonomi, bisnis, first, dari sebelum search, dan bisa kita urutkan harganya dari terendah, tertinggi, dan durasinya dari yang tercepat. Setelah itu, di sini ada flight recommendation, di mana di sini kita dipilih berdasarkan dari yang tercepat dan juga dari yang termurah. Nah, solusi akhir ini dipilih karena mampu menyelesaikan akar masalah yang ditemukan selama proses penelitian, yaitu kebutuhan pengguna untuk mengetahui ketersediaan penerbangan, harga, dan pilihan terbaik tanpa harus melakukan pencarian secara berulang. Selain itu, solusi ini juga mendukung UX goal yang telah ditentukan sebelumnya, ya. Yang pertama adalah useful, karena membantu menggunakan menemukan penerbangan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan yang kedua adalah usable, karena menyederhanakan proses pencarian dan mengurangi beban kognitif pengguna. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perancangan dan pembangunan prototipe. Nah, prototipe yang dirancang mempunyai beberapa value yang bisa diberikan kepada pengguna. Di antaranya adalah yang pertama, pengguna dapat mengetahui ketersediaan penerbangan sejak awal melalui availability indicator. Yang kedua, pengguna dapat memilih tanggal dengan harga terbaik menggunakan price calendar. Yang ketiga, pengguna dapat menemukan kota asal dan tujuan lebih cepat melalui pengelompokan berdasarkan negara, provinsi, dan kota. Yang keempat, pengguna dapat melakukan penyaringan berdasarkan kelas penerbangan, waktu penerbangan, harga, dan durasi sebelum melihat hasil pencarian. Yang kelima, pengguna memperoleh rekomendasi penerbangan terbaik atau best choice, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Dengan demikian, proses pencarian menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami. Jadi di sini ada task flow atau waffle dari solusi. Jadi yang pertama di sini ada homepage, sama seperti Lion Air. Yang kedua kita bisa mengisi kota asal, mengisi tujuan, dan kita bisa memilih tanggal, tapi di sini kita bisa menggunakan past calendar. Setelah itu kita bisa memilih jumlah penumpang, dan setelah itu kita bisa menekan filter. Ini adalah bersifat yang opsional atau tidak wajib. Setelah itu kita menekan tombol cari,
dan menunggu hasil pencarian, dan kita bisa melihat daftar penerbangan. Di sini juga ada dua kasus lagi. Apabila ditemukan, maka akan diberikan rekomendasi penerbangan dan tasnya adalah selesai. Jika tidak ditemukan, maka bisa pencarian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan task flow dari prototip yang diusulkan menggunakan prototip yang sudah dibuat. Jadi yang pertama di sini seperti biasa adalah homepage Lion Air. Kemudian kita bisa mengisi kota, bisa memilih misalnya Jakarta, dan jika kita ingin misalnya ke Bali atau Denpasar dan memilih tanggal keberangkatan 20 April dengan jumlah penumpang satu orang dewasa, kemudian di sini kita bisa memilih untuk menggunakan filter atau tidak, atau kita bisa langsung cari. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan filter dengan menggunakan harga dari yang terendah ke tertinggi. Kita akan pencet tombol cari, dan di sini kita bisa melihat em, pilihannya ini disortir dari harga yang paling rendah, yaitu 890.000 sampai dengan harga yang paling mahal, yaitu 1 juta. Dan di sini kita bisa lihat kita menemukan rekomendasi penerbangan di mana di sini kenapa dikasih rekomendasi, karena meskipun ini sedikit lebih mahal dari 809.000, kita di sini bisa lihat bahwa jam penerbangannya lumayan jauh lebih singkat, teman di sini ada 2 jam 40 menit perjalanan, di sini adalah 2 jam perjalanan saja. Selanjutnya di sini ada kasus kedua di mana apabila kita ingin misalnya ke Jakarta, kemudian kita ingin ke Surabaya pada tanggal yang sama, bisa lihat ini, em, dan kemudian kita milih dengan jumlah penumpang satu orang dewasa dengan misalnya menggunakan filter, yaitu kita ingin pesawat yang first class. Kita akan terapkan filter, kemudian cari, maka di sini tidak ada penerbangan tersedia. Di sini kita bisa melihat tulisannya tidak ada penerbangan tersedia untuk tanggal atau filter yang Anda pilih. Silahkan pilih tanggal lain, coba opsi di bawah ini, atau hapus filter jika menggunakan. Jadi di sini kita diberikan rekomendasi dari tanggal terdekat yang tersedia. Tadi kan kita milih 20 April, maka di sini kita diberikan tanggal 18 April, 19 April, dan 21 April. Dan kemudian kita disarankan untuk menghapus filter jika kita menggunakan, karena jika misalnya di kalender harga ini tadinya ada, misal di sini tadinya kita bisa mengklik, tapi saat kita masukkan filter bisa jadi ternyata penerbangan yang kita inginkan itu tidak tersedia, karena bisa jadi yang 809.000 ini adalah kelas ekonomi, bukan kelas first class. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan utama dari existing product. Yang pertama ada aspek pencarian kota. Pada existing product, pengguna harus mencari kota dari daftar yang panjang sehingga memakan waktu lebih lama, dan dari prototipe ditambahkan pengelompokan kota berdasarkan negara, provinsi, dan kota. Dan alasan perubahannya adalah untuk mempercepat pencarian kota, mengurangi scrolling, dan menurunkan beban kognitif pengguna. Yang kedua ada aspek pemilihan tanggal. Pada existing product, pengguna tidak mengetahui ketersediaan penerbangan sebelum melakukan pencarian, sehingga harus mencoba beberapa tanggal secara berulang. Pada prototype, ditambahkan price calendar yang menampilkan harga dan availability indikator pada setiap tanggalnya, dengan alasan perubahan untuk mengurangi trial dan error serta membantu pengguna memilih tanggal terbaik sebelum melakukan pencarian. Yang ketiga adalah filter penerbangan, di mana di sini pada existing product filter baru tersedia setelah hasil pencarian ditampilkan, sehingga pengguna sering mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Namun pada prototype filter, kelas penerbangan, harga, waktu keberangkatan, dan durasi tersedia sejak awal proses pencarian. Dan alasan perubahannya adalah untuk mengurangi hasil yang tidak relevan dan membuat pencarian lebih efisien. Pada aspek keempat, itu hasil pencarian, pada existing product, semua hasil penerbangan ditampilkan dengan prioritas yang sama, sehingga pengguna harus membandingkan satu persatu. Sementara pada prototype, menambahkan smart recommendation dengan alasan perubahan membantu pengguna mengambil keputusan lebih cepat dan mengurangi waktu membandingkan hasil secara manual. Dan yang terakhir ada aspek feedback system, di mana pada existing product pengguna baru mengetahui apakah penerbangan tersedia setelah proses pencarian selesai, sementara pada prototype sistem memberikan informasi ketersediaan sejak awal melalui indikator availability dan rekomendasi tanggal alternatif. Alasan perubahannya adalah untuk memberikan feedback lebih cepat sehingga mengurangi frustasi oleh pengguna. Selanjutnya ada langkah yang ditambahkan dan dihilangkan. Yang pertama yang ditambahkan dari hasil produk adalah pertama, pengguna langsung memilih tanggal tanpa mengetahui harga maupun ketersediaan. Kita tambahkan price calendar dan availability indikator sebelum pencarian dilakukan. Yang kedua, pada hasil produk, filter hanya tersedia setelah hasil pencarian muncul, di mana di prototipe kita tambahkan filter kelas penerbangan, harga, waktu keberangkatan, dan durasi ketersediaan sejak awal. Yang ketiga, semua hasil penerbangan memiliki prioritas sama, di mana kita tambahkan SWOT recommendation. Dan yang keempat, pengguna harus mencoba beberapa tanggal secara berulang jika penerbangan tidak tersedia. Pada prototipe di sini kita tambahkan alternatif tanggal yang tersedia melalui kalender. Pada existing product, pengguna
harus membandingkan harga dan jadwal secara manual, sehingga di sini kita hilangkan. Jadi sistem menyediakan sorting dan rekomendasi penerbangan terbaik. Baik, selanjutnya apa yang hubungannya dengan persona? Jadi persona utama proyek adalah pengguna berusia 19 sampai 40 tahun yang aktif secara digital, sensitif terhadap harga, dan sering membandingkan beberapa pilihan penerbangan sebelum membeli tiket. Yang di sini ada 5 poin persona. Yang pertama adalah sulit menemukan tujuan karena daftar terlalu panjang, di mana solusi pada prototipe adalah pengelompokan wilayah. Dengan UX file yang diberikan adalah pencarian kota menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, poin-poinnya adalah harus mencoba banyak tanggal untuk mengetahui penerbangan yang tersedia dengan solusi menggunakan price calendar dan availability indicator. Dengan UX value yang diberikan adalah mengurangi trial and error dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, poin-poinnya adalah bingung membandingkan banyak pilihan penerbangan, di mana sini solusinya adalah smart recommendation dan flight card. Dengan UX value yang diberikan adalah mempermudah membandingkan penerbangan berdasarkan harga, waktu, dan durasi. Yang keempat, ada terlalu banyak hasil yang tidak sesuai kebutuhan. Dengan solusi pada prototipe adalah filter lengkap sejak awal pencarian, dan UX yang diberikan adalah hasil pencarian lebih relevan dan efisien. Dan yang kelima adalah proses pencarian rasa lama dan melelahkan dengan solusi kombinasi Smart Search, Filter, dan Recommendation. Dengan UX value yang diberikan adalah mengurangi beban kognitif serta meningkatkan efisiensi penggunaan. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke design system and UI components. Jadi prototipe dikembangkan menggunakan desain sistem yang konsisten agar pengalaman penggunaan lebih mudah dipelajari dan dipahami. Komponen yang digunakan adalah search bar, press calendar, flight card, full chips, primary button, secondary button, disable button, dan drop down. Nah, jadi di sini pertama ada color palette. Sini bisa kita lihat color palette-nya. Mostly kita ambil dari Line R. Kemudian di sini ada buttons. Di mana di sini ada primary action, ada primary button, secondary button, dan disabled button. Nah, di sini ada interactive states, di mana di sini ada states saat buttonnya ini default, hover, active, atau disabled. Dan juga di sini ada card interaction states, di mana di sini ada card interaction saat dia default, hover, atau selected. Kemudian di sini ada typography, di mana di sini kita menggunakan sistem sans serif font stack. Selanjutnya di sini ada penerapan teori. Yang pertama ada teori visual hierarchy, di mana di sini penerapannya adalah yang pertama, form pencarian penerbangan ditempatkan pada area utama halaman. Yang kedua, informasi rute, tanggal, dan jumlah penumpang ditempatkan pada bagian atas. Yang ketiga, tombol utama seperti cari penerbangan dan pilih penerbangan dibuat lebih menonjol dibanding tombol sekunder. Yang keempat, harga penerbangan menggunakan ukuran dan ketebalan teks yang lebih dominan. Yang kelima, informasi sekunder seperti nomor penerbangan, durasi, dan fasilitas ditempatkan dengan ukuran yang lebih kecil. Dan terakhir adalah penerbangan rekomendasi ditempatkan pada bagian awal hasil pencarian. Selanjutnya, ada teori dari konsistensi dan standar, di mana di sini yang penerapannya yang pertama adalah warna utama dan warna status digunakan secara seragam, primary button selalu digunakan untuk tindakan utama, secondary button digunakan untuk tindakan pendukung, bentuk, ukuran, radius, dan padding pada tombol dibuat konsisten, input kota asal, tujuan, tanggal, kelas, dan penumpang menggunakan struktur yang sama, flight card memiliki susunan informasi yang konsisten, dan komponen memiliki set yang jelas. Di sini ada dari aspek avoidance dan signifiers-nya, di mana di sini penerapan yang pertama ada tabel memiliki bentuk warna dan label yang menunjukkan bahwa elemen dapat diklik. Kolom kota asal dan kota tujuan memiliki icon lokasi dan place folder. Kemudian dropdown memiliki icon panah atau chevron segitiga kebalik. Dan yang keempat, date picker memiliki icon kalender. Yang kelima, tanggal yang dipilih memiliki halaman visual. Dan yang terakhir adalah tanggal yang tersedia menggunakan kondisi disabled. Selanjutnya di sini ada feedback dan visibility dari sistem statusnya. Yang pertama, penerapannya adalah tanggal tersedia dan secara visual. Kalender menunjukkan tanggal tersedia dan tidak tersedia. Jumlah hasil diperbarui setelah filter diterapkan atau memiliki hover, press, dan disable state. Sistem menampilkan loading indicator atau skeleton ketika sedang memproses pencarian. Selanjutnya ada apabila penerbangan tidak ditemukan, sistem menampilkan empty state. Dan yang selanjutnya ada sistem memberikan rekomendasi tanggal alternatif. Itu di sini ada dari aspek user control dan freedom. Di sini penerapannya adalah pengguna dapat mengedit rule dan tanggal langsung dari halaman hasil. Preferensi sebelumnya tetap tersimpan ketika pengguna mengubah satu bagian pencarian. Filter dapat dihapus satu persatu. Pengguna dapat mengganti sorting tanpa mengulang pencarian, dan kalender dapat dibuka kembali untuk mengganti tanggal dengan cepat. Accessibility-nya pertama adalah teks normal ditargetkan memiliki rasio kontras minimal 4,5:1. Teks berukuran besar ditargetkan memiliki rasio kontras minimal 3:1. Komponen dan state memiliki kontras visual minimal 3:1 terhadap warna di sekitarnya. Selanjutnya adalah fokus indikator disediakan untuk navigasi keyboard. Informasi dari disampaikan melalui mana saja, iklan disertai label, teks, atau accessible name, tanggal tersedia, tidak tersedia, dan terpilih dibedakan melalui kombinasi warna, label, ikon, ataupun pola. Selanjutnya di sini ada evaluasi dari atau user testing dari prototype dan rekomendasi perbaikan.
Yang pertama ada rencana evaluasi atau user testing. Di sini penguji dilakukan untuk mengevaluasi prototipe filter pencarian di prototipe penerbangan Lion Air yang telah dirancang ulang. Fokus penguji adalah memastikan pengguna dapat menyelesaikan tas pencarian penerbangan dengan mudah, cepat, dan tanpa banyak kesalahan. Prototipe diuji menggunakan platform Maze yang terhubung dengan prototipe Figma. Tautan penguji dibagikan kepada partisipan secara dari melalui WhatsApp dan partisipan menyelesaikan tas secara mandiri, kemudian menjawab pertanyaan evaluasi dalam bentuk skala Likert dengan juga pilihan ganda. Selanjutnya, ada tujuan dari testing. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pengguna dapat memahami cara menggunakan prototipe tanpa bantuan. Yang kedua, untuk mengukur keberhasilan pengguna dalam mencari penerbangan sesuai skenario. Yang ketiga, mengetahui apakah kalender harga membantu pengguna memilih tanggal dan harga penerbangan. Yang keempat, menilai kemudahan pengguna fitur hasil pencarian, filter, dan perbandingan hasil. Yang kelima, mengidentifikasikan kesalahan klik, hambatan, serta bagian yang masih membingungkan. Yang keenam, menilai tingkat kepuasan dan kemungkinan pengguna memakai sistem kembali. Dan yang ketujuh adalah menentukan rekomendasi perbaikan untuk iterasi desain selanjutnya. Jadi di sini ada metode testing. Metode testing yang digunakan adalah remote unmoderated task-based usability testing, di mana aspeknya ada jenis pengujian, pelaksanaannya adalah task-based usability testing, sifat pengujian adalah remote dan unmoderated, aspek platformnya adalah Mason prototipe Figma, distribusinya adalah tautan dibagikan melalui WhatsApp, jumlah tas utamanya adalah satu tas pencari penerbangan, evaluasi setelah tasnya adalah skala Likert dan pertanyaan pilihan ganda, dan data yang dikumpulkan adalah tas sukses, durasi drop-off miss, kepuasan, dan persepsi dari pengguna. Metode unmoderated dipilih karena memungkinkan partisipan menggunakan prototipe secara mandiri pada perangkat dan lingkungan mereka masing-masing. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena peneliti tidak dapat langsung menanyakan alasan di balik setiap klik atau keraguan pengguna. Selanjutnya di sini ada partisipan di mana pengujian diikuti oleh sebanyak 8 partisipan dengan persona utama yang menjadi acuan adalah pengguna yang pertama aktif menggunakan perangkat dan layanan digital, pernah atau berpotensi mencari tiket pesawat secara online, sensitif terhadap harga dan jadwal penerbangan, membutuhkan proses pencarian yang cepat, dan sering membandingkan beberapa opsi penerbangan sebelum beli. Laporan MAIS hanya menemukan jumlah partisipan dan hasil respons, bukan informasi demografi masing-masing partisipan. 8 partisipan direkrut berdasarkan kesesuaian dengan target pengguna, yaitu pengguna aktif digital berusia 19-40 tahun yang terbiasa menggunakan website atau aplikasi perjalanan dan memiliki kebutuhan untuk mencari tahu atau membandingkan tiket penerbangan. Selanjutnya ada metrik yang digunakan. Yang pertama adalah task success rate, jadi di sini dia akan mengukur persentase partisipan yang berhasil menyelesaikan task. Yang kedua adalah drop off rate, mengukur persentase partisipan yang yang berhenti sebelum task selesai. Yang ketiga ada time on task, yaitu mengukur waktu rata-rata penyelesaian task. Yang keempat ada miss click rate, mengukur klik yang dilakukan di luar jalur atau area yang benar. Selanjutnya ada learnability atau mengukur kemampuan pengguna memahami prototipe tanpa bantuan. Yang selanjutnya adalah effectiveness, yaitu dia mengukur kemampuan prototipe membantu pengguna menemukan penerbangan. Ada efisiensi, yaitu dia mengukur kecepatan dan jumlah usaha yang dibutuhkan. Ada satisfaction, yaitu mengukur kepuasan dan pengalaman subjektif pengguna. Dan yang terakhir ada perceived usefulness, atau mengukur manfaat kalender harga, filter, kombinasi, dan hasil pencarian. Baik, selanjutnya ada skenario pengujian. Skenario tasnya adalah Anda berencana melakukan perjalanan dari Jakarta ke Denpasar untuk liburan. Carilah penerbangan dengan harga paling murah dari Jakarta sampai Soekarno-Hatta ke Denpasar untuk 20 April tahun 2026 untuk satu orang dewasa. Nah, tata laksana pengujian ini dilakukan pada kapan saja pada tanggal 1 Juni sampai 3 Juli 2026. Kemudian durasi tes aktualnya adalah rata-rata 43 detik. Tempatnya adalah dilakukan secara remote dari lokasi masing-masing partisipan. Perangkatnya adalah laptop atau smartphone dengan akses internet. Tata laksananya adalah partisipan membuka tautan Maze, membaca instruksi, menyelesaikan task, dan mengisi survei evaluasi. Pendampingannya tidak didampingi secara langsung atau unmoderated, dan alat pendukungnya adalah Maze, Figma, Prototype, WhatsApp, laptop, dan koneksi internet. Baik, selanjutnya kita ada hasil user testing di mana didapatkan 100% success rate, yang artinya semua partisipan berhasil menyelesaikan task. Yang kedua ada 0% drop off rate, di mana tidak ada partisipan yang berhenti sebelum selesai. Dan yang ketiga ada 4,2% miss click rate, di mana terdapat sedikit klik tidak tepat tetapi tidak menghambat penyelesaian task. Selanjutnya di sini ada screenshot dari Maze-nya. Hasil ini menunjukkan bahwa task flow utama secara umum dapat dipahami dan diselesaikan oleh seluruh partisipan. Tidak terdapat kegagalan task maupun drop off. Misklik sebesar 4,2% ini menunjukkan masih ada ruang untuk memperjelas target klik atau overdance pada beberapa komponen. Nah, kemudian ada hasil evaluasi dari skala Likert-nya.
Di mana skala likert yang digunakan adalah dari skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Pada pernyataan evaluasi memahami prototip bantuan, rata-rata skala adalah 4,8 yang memiliki interpretasi learnability sangat baik. Yang kedua, proses mencari penerbangan mudah dengan rata-rata 4,4 yang memiliki interpretasi tas nilai dengan mudah. Yang ketiga, membandingkan pilihan penerbangan mudah dengan rata-rata 4,1 dengan interpretasi masih positif tapi masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada pernyataan informasi cukup jelas untuk memilih penerbangan dengan rata-rata skor 4,8 dengan interpretasi information clarity-nya sangat baik. Selanjutnya ada pernyataan kalender harga membantu memilih penerbangan dengan rata-rata 4,9 per 5, di mana interpretasi ini fitur paling kuat dan paling berguna. Selanjutnya ada filter membantu menemukan penerbangan, di mana di sini rata-ratanya adalah 4,1, di mana interpretasinya adalah filter berguna tetapi belum terlalu menonjol. Dan selanjutnya ada pernyataan pencarian terasa lebih cepat dibandingkan sistem lain, di mana di sini rata-ratanya hanya 3,3, di mana aspek efisiensi mungkin belum dirasakan secara kuat. Dan pernyataan kepuasan keseluruhan, di mana rata-ratanya adalah 4,3 dari 5, dengan interpretasi pengguna secara umum puas. Selanjutnya ada rating prototype, di mana di sini letaknya adalah 4,6 dari 5. Interpretasinya adalah prototype memperoleh penilaian tinggi, dan pengalaman emosional adalah 4,5 dari 5, dengan interpretasi pengalaman cenderung positif. Nilai terendah berada pada persepsi bahwa proses pencarian lebih cepat dibandingkan sistem maskapai pada umumnya, yaitu 3,3 dari 5. Sebanyak 6 partisipan memberikan nilai 3 dan 2 partisipan memberikan nilai 4. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan tas yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh persepsi efisiensi yang tinggi. Selanjutnya di sini ada hasil dari pertanyaan pilihan ganda, yang mana di sini ada pertanyaan fitur mana yang dinilai dapat paling membantu. Di sini kita bisa lihat yang menjawab filter kalender harga ini adalah jumlah 7 orang, dan yang menjawab rekomendasi penerbangan adalah 5 orang, dan yang menjawab tampilan hasil pencarian adalah 2 orang, dan yang menjawab filter pencarian ini 0 orang. Dan ini adalah pilihan ganda multiple choice, jadi partisipan dapat memilih lebih dari satu fitur yang mereka anggap paling membantu. Kalender harga ini menjadi fitur paling membantu. Temuan ini mendukung keputusan desain untuk menampilkan informasi harga dan pilihan tanggal lebih awal sehingga pengguna tidak perlu melakukan trial and error. Filter pencarian mendapatkan nilai Likert positif sebesar 4,1 tetapi tidak dipilih sebagai fitur yang paling membantu. Hal ini dapat berarti bahwa filter pencarian ini dinilai berguna tetapi manfaatnya kalah terlihat dibandingkan dengan filter-filter lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai bagian yang paling membingungkan, dan seluruh partisipan atau 100% menjawab bahwa tidak ada bagian prototipe yang membingungkan. Dan selanjutnya ada kesediaan menggunakan kembali. Jadi sebanyak 6 partisipan menjawab iya, dan yang sebanyak 2 partisipan menjawab mungkin. Jadi tidak ada partisipan yang menolak menggunakan sistem kembali, namun 2 partisipan masih menjawab mungkin, sehingga tetap diperlukan peningkatan efisiensi dan keyakinan oleh pengguna. Selanjutnya adalah temuan positif dan negatif. Yang pertama adalah temuan positif, di mana di sini ada temuan dengan seluruh pengguna berhasil menyelesaikan tas, tidak ada partisipan yang berhenti, prototipe mudah dipelajari, informasi penerbangan dinilai jelas, kalender harga sangat membantu, pengalaman pengguna positif, tidak ada bagian yang dianggap membingungkan dengan pendukung-pendukung dengan data yang sudah didapatkan tadi. Selanjutnya ada temuan negatif atau area yang dapat kita tingkatkan. Yang pertama ada kecepatan pencarian belum dirasakan jauh lebih baik, kemudahan membandingkan hasil masih di dua aspek lain, manfaat filter belum menonjol, masih dapat klik tidak tepat, dan 2 partisipan belum pasti akan menggunakan kembali. Oke, selanjutnya ada klasifikasi usability issue dan severity rating-nya. Di sini ada definisi dari severity. Yang pertama ada minor. Minor ini tidak menghambat tas, tetapi menurunkan kenyamanan atau kejelasan. Yang kedua ada moderate, yang dimana ini memperlambat tas, menimbulkan keraguan atau mengaruhi tujuan penting. Dan yang ketiga ada critical, di mana di sini menyebabkan pengguna gagal atau tidak dapat melanjutkan task. Oke, jadi di sini ada klasifikasi usability issue dan severity rating-nya. Yang pertama ada kategori efisiensi, dengan temuannya adalah pencarian belum dirasakan lebih cepat dibandingkan dengan sistem lain. Severity adalah moderate, dengan alasan nilai terendah 3,3 dan mayoritas memberikan nilai netral. Di kategori comparison atau information architecture, temuan adalah membandingkan pilihan memperoleh nilai 4,1. Severity-nya adalah minor, alasan adalah tas tetap berhasil, tapi dukungan perbandingan belum optimal. Dan kategori filter discoverability, temuan adalah filter tidak dipilih sebagai filter paling membantu, seperti adalah minor, dengan alasan filter ini sebenarnya dinilai berguna, tapi manfaat dan visibilitasnya belum kuat. Dan selanjutnya ada kategori interaction precision, dengan temuan ini misclick rate 4,2%, dengan severity ini minor,
dengan alasan kesalahan tidak menyebabkan kegagalan tetapi masih perlu dikurangi. Dan pada kategori navigation, findability, feedback, error prevention, dan learnability, ini tidak ada isu yang signifikan. Selanjutnya di sini ada hubungan temuan dengan usability goals dan UX goals. Jadi yang pertama ada goal effective to use dengan indikator task sukses dan drop off yang dimana dihasilkan 100% sukses dan 0% drop off dengan kesimpulan tercapai sangat baik. Yang kedua ada efficient to use dengan indikator durasi, misklik dan persepsi kecepatan dengan hasil 43 detik dengan rata-rata durasinya, misklik 4,2% dan kecepatan 3,3/5. Kesimpulannya adalah tercapai sebagian perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada goal easy to learn dengan indikator pemahaman tanpa bantuan. Hasilnya adalah rata-rata 4,8 dari 5 dengan kesimpulan tercapai sangat baik. Kemudian ada goal useful dengan indikator kalender, rekomendasi, dan filter membantu pengguna dengan hasil kalender 4,9 per 5 dan rekomendasi dipilih oleh 63% dari partisipan dengan kesimpulan tercapai sangat baik. Dan untuk goalnya di sini ada usable dengan indikator kemudahan tas, kejelasan, dan kepuasan dengan hasil 4,4, 4,8, dan 4,3/5 dengan kesimpulan tercapai. Dan terakhir ada satisfaction yang di indikator adalah rating dan pengalaman emosional dengan hasil 4,6/5 dan 4,5/5 yang bisa ditemukan tercapai sangat baik. Baik, selanjutnya di sini ada rekomendasi perbaikan atau action items. Yang pertama di sini ada prioritas tinggi, diantaranya adalah menyederhanakan langkah pencarian dan mengurangi transisi layar yang tidak perlu, serta menampilkan ringkasan preferensi dan hasil secara lebih langsung, serta pengguna menekan search. Yang kedua ada prioritas sedang, di mana di sini ada yang pertama menambahkan pilihan pengurutan yang lebih jelas seperti termurah, tercepat, dan rekomendasi, membuat harga, jadwal, durasi, dan label rekomendasi sejajar pada setiap wildcard, dan memperjelas filter dengan active state, jumlah hasil, dan chip filter aktif, serta menyediakan tombol reset filter dan terapkan filter yang jelas, dan dan selanjutnya ada prioritas yang rendah, ini memperbesar area klik dan memberi jarak antar elemen interaktif dan juga memperjelas hover, press, selected, dari disable state. Selanjutnya di sini ada prioritas yang bisa kita gunakan pada validasi berikutnya adalah yang pertama melakukan A/B testing antara existing produk dan prototype. Yang kedua ada melakukan moderator testing kepada berbagai pengguna, dan yang ketiga adalah menguji dengan partisipan yang lebih beragam. Ya, selanjutnya ada refleksi. Jadi, melalui proyek ini, saya memahami bahwa desain pengalaman pengguna tidak hanya berkaitan dengan membuat tampilan yang menarik, tetapi setiap keputusan desain perlu memiliki hubungan yang jelas dengan temuan pengguna, problem statement, dan tujuan yang ingin dicapai. Saya juga belajar bahwa data positif tidak boleh membuat desain mengabaikan temuan yang kurang sesuai dengan harapan. Nilai persepsi kecepatan yang masih rendah justru menjadi insight penting untuk literasi berikutnya. Oleh karena itu, desain perlu dipandang sebagai hipotesis yang harus terus diuji, bukan sebagai solusi final yang langsung dianggap benar. Jika proyek ini dilanjutkan, pengembangan akan difokuskan pada peningkatan efisiensi alur pencarian, penyempurnaan fitur perbaikan penerbangan, peningkatan visibilitas filter, serta separasi harga dan nilai tambahan. Prototipe juga perlu diuji kembali melalui competitive usability testing, moderated think aloud, pengujian mobile, dan evaluasi aksesibilitas dengan partisipan yang lebih beragam agar solusi dapat divalidasi secara lebih menyeluruh. Kemudian kesimpulannya adalah prototip yang disusun berhasil memperbaiki sebagian besar masalah utama pada tas pencarian penerbangan Lion Air. Seluruh partisipan berhasil menyelesaikan tas, tidak terdapat drop-off, dan tingkat kesalahan klik tergolong rendah. Kalender harga berhasil menjawab kebutuhan pengguna untuk mengetahui pilihan tanggal dan harga tanpa melakukan pencarian secara berulang. Kejelasan informasi, learnability, usefulness, dan kepuasan pengguna juga memperoleh nilai yang positif. Namun, solusi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah efisiensi. Pengguna belum secara kuat merasakan bahwa produk lebih cepat dibandingkan dengan hasil pencarian lain. Oleh karena itu, solusi dapat dianggap berhasil secara efektif dan berguna, tapi masih membutuhkan iterasi untuk meningkatkan efisiensi yang dirasakan pengguna. Secara keseluruhan, proyek ini memperlihatkan bahwa design thinking memungkinkan proses perancangan dilakukan secara terstruktur, mulai dari memahami pengguna, mendefinisikan masalah, menghasilkan ide, membangun prototipe, hingga melakukan validasi. Hasil akhir bukan hanya berupa tampilan yang terbuka, tetapi sebuah solusi yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pengguna dan didukung oleh hasil pengujian. Baik saja di sini ada dokumentasi hasil dari usability testing di mana dilakukan pada Maze dengan 8 partisipan. Dan di sini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam menyusun laporan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.